Oke, udah selesai nih, udah siap persiapannya? Oke. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah. Masih bersama saya Ridho Fauzan Abdillah. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, yaitu tentang routing. Nah, pasti kalian udah nggak asing lah ya soal routing, soalnya kan pernah saya bahas ya teman-teman tentang routing itu sendiri. Jadi kita akan bahas sedikit saja ya soal routing itu sendiri. Jadi routing itu didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router ya. Dan untuk klasifikasi routing itu ada dua teman-teman, yaitu ada static routing yang sebelumnya sudah kita praktekkan, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tablesnya. Lalu selanjutnya ada dynamic routing, di mana routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, bagian dynamic routing inilah teman-teman yang belum kita praktekkan ya. Kalau static routing kan sudah, sekarang yang dynamic routing. Nah, langsung saja untuk routing dinamis yang akan kita lakukan ini itu kita akan menggunakan apa ini namanya teman-teman? Metode OSPF ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke praktek dan studi kasusnya, kita bahas dulu tentang konsepnya. Jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Lalu di sini ada IGP Interior Gateway Protocol. Skip aja lah. Selanjutnya kita akan bahas OSPF. Nah, jadi OSPF memiliki kepanjangan Open Shortest Path First. Adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP, di mana algoritma link state protokolnya itu LSR atau link state protocol. Lalu dia support IP versi 4 dan IP versi 6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih itu sesuai kecepatan juga. Lalu OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Lalu tingkatan-tingkatan tersebutlah yang diwujudkan dengan menggunakan sistem pelompokan yang kita sebut sebagai area. Lalu kita akan membahas tentang OSPF area. Jadi tujuan OSPF area itu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil ataupun kita sebut sebagai area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Di sini kita lihat untuk OSPF area itu ada backbone, biasanya kita sebut sebagai area 0 dengan area ID-nya tuh 0.0.0.0, bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebut saja sebagai backbone ini sebagai area utamanya ya. Lalu standard atau default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0 ataupun backbone area. Lalu selanjutnya ada stub area. Area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route ataupun digantikan default area. Lalu terakhir itu ada not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route atau digantikan dengan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari rute yang masih dalam satu area. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk lab yang akan kita pelajari di sini ada merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Lalu dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF, lalu kita akan tes ping ataupun tes koneksi, lalu mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Lalu terakhir adalah coba untuk connect menuju internet. Oke, jadi kurang lebih untuk konsep OSPF seperti itu ya teman-teman. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja yuk kita buka lagi topologinya. Oke teman-teman, aduh biasaan nih kalau mulai record suka diginiin. Bentar teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi
pada praktek kali ini kita coba lihat pada Google Slide. Yang pertama harus kita lakukan adalah apa ya? Nah, yang ini. Bukan. Nah, yang ini. Kita harus merubah lab static yang sebelumnya static routing itu menjadi dynamic routing. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk ke setiap router yang kita punya dan mengdisablekan dulu ya semua informasi-informasi yang pernah kita buat ya teman-teman pada routing table. Seperti di sini itu ada yang sudah saya disable teman-teman. Ini adalah informasi static routing yang pernah kita buat sebelumnya ya. Ini sudah saya disable, berarti di MikroTik 1 sudah. Kalau di MikroTik 2, mana MikroTik 2? Oh, ini. MikroTik 2 juga sudah, teman-teman. Selanjutnya MikroTik 3 mana ya? MikroTik 3. Nah, ini. Oke, teman-teman. Untuk MikroTik 3 juga sudah kita disablekan yang bagian static routingnya. Dan kalau yang router 4 itu belum ada informasi routing apapun di routing table-nya, karena memang ini router 4 itu adalah router yang saya baru buat ya teman-teman, atau jaringan baru lah istilahnya. Dan mungkin akan langsung saja kita lakukan lab selanjutnya adalah mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Apa ini? Saya nggak ngerti. Jadi ya udahlah. Kalau gitu langsung aja deh teman-teman kita lakukan konfigurasi static routingnya. Konfigurasi dynamic routingnya. Nah, untuk caranya itu seperti apa teman-teman? Caranya gampang banget. Di sini kalian pertama-tama masuk dulu ke bagian menu routing dan pilih yang OSPF. Berhubung kita akan mempraktekkan yang OSPF ya. Kita pilih. Lalu di sini untuk langkah pertama, kalian klik yang instance, lalu kita tambahkan. Nah, untuk nama instance-nya kita biarkan saja default, teman-teman. Dan yang harus kita ubah adalah router ID-nya di sini. Karena ini adalah router pertama, saya mau beri router ID-nya itu 1.1.1.1. Lalu setelah itu yang originate default ini kita pilih yang always ya. Oke, kita pilih always, lalu kita apply. Oke. Setelah instansi kita buat, kita akan buat areanya juga nih. Nah, kita buat areanya di sini, kita klik tambahkan. Untuk namanya, saya mau namanya itu backbone, teman-teman. Supaya dia didefinisikan sebagai area yang utama. Oke, setelah itu barulah setelah kita tambahkan instansi dan area, barulah kita masukkan interface mana aja nih yang nantinya akan diperkenal atau dimasukkan ke dalam interface template ini di OSPF. Kalian bisa klik tambah di sini ya. Lalu karena kita ada di router 1 dan kita mau mengstatic routikan Ether 2 dan Ether 3, teman-teman, interface Ether 2 dan Ether 3. Di sini saya mau interface-nya itu ada 2 yang dimasukkan, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih Ether 2. Lalu yang keduanya kita pilih yang Ether 3, karena Ether 2, Ether 3 yang akan nanti kita dynamic routingkan. Lalu untuk networknya juga jangan lupa ya teman-teman. Networknya juga saya pilih 2. Nah, di sini kan karena yang atas itu Ether 2, maka di sini untuk networknya akan saya isikan sesuai dengan pada topologi. Nah, kan Ether 2 itu networknya adalah 192.168.10.0. Maka di sini akan saya isikan 192.168.10.0/24. Begitupun dengan network yang kedua, karena Ether 3 ini urutannya di kedua, teman-teman, berarti di sini kita samakan deh, teman-teman, ya. Network Ether 3 itu berapa? Oh, network Ether 3 10.10.10.0. Ya udah, kita ketikkan di sini deh, teman-teman. Ketikkan 10.10.10.0. Jangan lupakan prefixnya. Setelah itu kita apply. Oke. Networknya 2 dong, kok cuma 1 sih? Bentar. Ini nggak jelas nih, teman-teman. Suka aneh. 192.168.10.0/24. Begitupun yang bawahnya 10.10.10.0/24. Apply. Nah, gini dong.
Tadi networknya cuma satu, teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu nanti dia otomatis interface-nya akan terdaftar di sini, teman-teman. Nah, setelah kita konfigurasikan OSPF di router 1, kita lakukan hal yang sama, teman-teman, di router 2, router 3, dan router 4. Jadi kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di video ini, karena sudah saya sedikit jelaskan. Jadi saya hanya akan mengulang semua yang seperti tadi ya, maksudnya, teman-teman. Oke, langsung saja di sini. Karena router 1 sudah dikonfigurasi, sekarang saya mau konfigurasi OSPF di router 2. Di sini kita pergi ke bagian routing, lalu SPF. Nah, kalau di router 2 kan OSPF-nya sudah ada nih, teman-teman. Tapi sebentar kita lihat ya, kita cek dulu. Karena saya itu suka suka melakukan eksperimen lah sebelum record videonya, apakah bisa berhasil atau enggak, seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih di router 2 ini sama sih. Tapi yang membedakan di sini Ether 3-nya nggak ada nih, teman-teman. Nah, yang ini. Kan harusnya di router 3 di router 2 itu ada Ether 3 ya, interface ketiga. Maka akan kita tambahkan di sini Ether 3 dan networknya juga akan kita tambahkan ya. Oke, jadi untuk Ether 3 network yang digunakan adalah 10.20.20.0/24. Kita apply, oke. Oke, ini sudah ada ya, teman-teman. Nah, ini sudah terdaftar. Ini masih waiting nih, teman-teman. Berarti dia masih mau waiting itu nunggu si jawaban atau SPF dari router 3-nya ya. Di router 3 juga akan kita OSPF-kan. Nah, yang ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan hal yang sama seperti pada router 1 dan router 2. Kita masuk ke SPF, tambahkan instansi, router ID-nya adalah 3.3.3.3. Oke. Dan kalau yang dari MikroTik lainnya itu nggak usah di originate default ya, teman-teman. Karena yang originate default itu hanya di router 1. Oke, setelah itu kita kita tambahkan juga areanya di sini. Namanya kita ganti menjadi backbone. Oke. Kita save ya, teman-teman, kita apply. Selanjutnya di interface template di sini kita tambahkan saya mau tiga interface, karena di router 3 kan ada 3 interface ya, teman-teman, yang harus diroutingkan atau kita tambahkan rutenya, yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 2 dulu, Ether 2 dan Ether 3. Setelah itu kita tambahkan networks-nya. Kalau yang ini networks di Ether 1 yaitu 10.20.20.20.0/24. Network di Ether 3 yaitu 192.168. Berapa, teman-teman? Ether 3 di router 3 itu router 2 di Ether 2 maksudnya, 30.0/24. Dan kalau di Ether 3 itu 10.30.30.30.0/24. Benar kan? Ya, benar. Setelah itu kita apply. Oke, ini sudah, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini kan masih waiting ya. Coba kita lihat di router 2. Mana router 2? Ini. Nah, dia sudah statusnya sudah DR. Tapi yang Ether 2 dan Ether 3 di router 3 ini masih waiting, teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan di router keempatnya. Kita tambahkan dulu nih. Oh ya, sepertinya untuk yang router 4 saya mau coba melakukan routing OSPF ini, tapi saya mau melakukannya itu lewat CLI ataupun terminal, teman-teman. Tapi di sini saya menambahkan instansinya dulu deh. Router ID-nya kita isikan 4.4.4.4. Oke. Lalu untuk areanya kita tambahkan juga seperti biasa, kita beri nama backbone. Oke. Nah, untuk yang interface template-nya di sini saya akan konfigurasikannya itu melalui terminal ya. Di sini kita bisa buka terminalnya.
Lalu kita pergi ke bagian routing, OSPF, lalu interface, templates. Nah, di sini nih kita akan tambahkan konfigurasinya. Dan misalkan kalian bingung nih mau komennya apa, kalian bisa ketik tab 2 kali atau tab aja sekali. Nah, di situ ada banyak sekali komen-komen yang bisa kalian gunakan. Karena saya mau menambahkan, maka saya akan menggunakan komen add. Misalkan saya mau interface-nya dulu, interfaces, misal ether 1. Oke, lalu networks di ether 1 itu berapa, yaitu 10. Sebentar, ini akan saya gedekan aja deh, karena kalau nggak diginiin biasanya dia suka gagal komennya teman-teman. 10.30.30.0/24. Jangan lupa areanya adalah backbone seperti ini, lalu kita enter. Oke, nah tadi kan baru ether 1-nya aja teman-teman yang udah kita konfigurasikan, maka ether 2-nya harus kita konfigurasikan. Supaya nggak ribet teman-teman, kita bisa klik tanda panah yang ada di keyboard kalian untuk mengulangi komen sebelumnya, dan kita tinggal edit aja. Jadi ini network yang akan kita masukkan adalah network yang ada di interface 2 ya, ether 2 di router 4, yaitu 192.168.40.0/24. Dan networknya adalah ether 2. Oke. Setelah semuanya terkonfigurasi teman-teman, kita akan coba lakukan tes koneksi ya. Seperti pada ini labnya, setelah kita konfigurasikan, kita akan coba tes ping. Supaya videonya nggak memakan waktu terlalu lama, di sini saya akan tes pingnya itu dari setiap dari setiap kliennya aja ya, bukan dari router. Kalau dari router bakalan lama teman-teman. Waduh, kenapa ini? Waduh, PC-nya kenapa ini? Para ruguh anjing. Nah, oke, jadi kita coba lakukan tes koneksi ya. Misal dari sini, dari VPC 1. Kenapa ini VPC 1? Allahu Akbar. Sebentar, VPC 1 dulu ya. VPC 1. Nah, ini VPC 1 sudah mau respon nih. Coba kita show IP terlebih dahulu, apakah dia dapat mendapatkan IP. Sudah. Kalau aduh ini suka ngikutin mulu VPC-nya. Bentar teman-teman. Kalau di VPC 1 dia punya IP 10.2 ya. Kita akan coba ping dari VPC 1 ke VPC atau klien yang lainnya ya. Ping 192.168.20.2. Oke. Dari Allahu Akbar, ini ganggu banget sumpah. Kamu cicing didinya. Nah, oke teman-teman, dari VPC 1 ke VPC 2 berhasil. Sekarang kita coba dari VPC 1 ke VPC 3. Oke, dari ke VPC 3 sudah berhasil juga. Sekarang ke VPC 4. Nah, alhamdulillah dari VPC 1 ke VPC yang lainnya sudah teman-teman. Sekarang kita lakukan hal yang sama di VPC 2 dan VPC yang lainnya. Oke, dari VPC 2 aman. Sekarang dari VPC 3. Waduh, VPC 3 juga ngebuk nih. Ini juga ngebuk. VPC 3 nih. Nah. Oke, aman. Sekarang VPC 4. Oke, VPC 3 juga aman, gak ada kesalahan dan sudah replay. Sekarang dari VPC 4 teman-teman. Ping. Oke, aman. Oke, ini aman juga. Oke, aman. Oke.
Jadi untuk tes ping atau tes koneksi dari setiap klien itu sudah berhasil ya. Semuanya sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Berarti untuk tes ping yang ini sudah berhasil teman-teman. Kalau mencoba menambahkan router saya rasa nggak usah. Soalnya kan eh, kalau kalian ingat-ingat lagi di video sebelumnya saya hanya membuat sampai 3 router saja. Dan router keempat ini adalah router yang sudah saya tambahkan teman-teman. Itu mengapa sebelumnya di router 4 itu di bagian routing table-nya nggak ada informasi AS teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini untuk informasinya itu DAO semua atau bisa dibilang kayak itu OSPF teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan static routing itu statusnya itu AS atau aktif static. Nah, kalau ini itu DAO, Dynamic Active OSPF yang menandakan bahwa eh statusnya ini atau routing table informasi yang ada di routing table ini kita dapatkan secara dynamic seperti itu ya. Oke. Selanjutnya tes terakhir kita adalah connect to iNet ataupun ke internet. Kita coba lihat dulu deh dari router 1 apakah udah dikonfigurasi NAT ataupun belum ya. Kalau belum dikonfigurasi NAT biasanya dia belum. Oh, ini sudah dikonfigurasi NAT berarti insya Allah semua VPC ini sudah bisa connect ke internet ya teman-teman. Kita coba saja dari VPC 1 kita ping 8.8.8.8. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang VPC 2 kita coba ping 888. Oke, dari VPC 2 juga aman teman-teman. Oke, so far so good. Sekarang dari VPC 3 ping 888 juga berhasil. Bagaimana dengan VPC 4? Berhasil gak? Berhasil gak? Ping, aduh, ping, ping 8888. Sip, sudah selesai teman-teman. Yeay. Jadi oke teman-teman untuk pembahasan apa? Aduh, terdaik cicing asli heyo VPC hijina teh. Sampai di mana tadi saya ngomong? Oh ya, jadi untuk pembahasan tentang dynamic routing menggunakan metode OSPF ini sudah selesai teman-teman. Dan saya rasa untuk videonya akan selesai sampai di sini saja deh teman-teman, karena coba kita lihat udah 17 menit ya, udah lama teman-teman. Jadi mungkin videonya akan selesai sampai di sini saja teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka kalian bisa like, komen, dan share. Kalau kalian punya saran ataupun pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.